to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Pemberitahuan ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan menambahkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan jalan pasti dengan ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Kami akan selamatkan rakyat. Kami akan membela kepentingan rakyat. Kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakanomics. Selamat malam pemirsa. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah secara beruntun meluncurkan berbagai taktik dan strategi. Mulai dari strategi mengalirkan 200 triliun rupiah ke perbankan hingga yang terbaru Senin kemarin, pemerintah meluncurkan stimulus 8 plus 4 plus 5. Gebrakan beruntun ini terasa sejak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dilantik. Apakah ini yang disebut Purbaya Efek? Inikah bukti dari janji Presiden Prabowo Subianto melindungi rakyat dari serakah nomik? Pemirsa, inilah Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Ya pemirsa, kita awali gebrakan tim ekonomi Kabinet Merah Putih dari konferensi pers Senin kemarin. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan stimulus belasan triliun rupiah untuk mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Nama stimulus ini adalah stimulus 8 plus 4 plus 5. Ya pemirsa, inilah stimulus 8 plus 4 plus 5. Yang pertama, program magang sarjana mendapatkan uang saku setara UMP sekitar 2 hingga 5 juta rupiah selama 6 bulan. Tahap pertama 20.000 orang sarjana. Anggarannya setiap tahun 198 miliar rupiah. Yang kedua adalah perluasan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP untuk 552.000 pekerja sektor pariwisata hingga Desember 2025, nilainya 120 miliar rupiah tahun ini dan 480 miliar rupiah tahun depan. Yang ketiga adalah bantuan pangan selama 2 bulan dalam bentuk 10 kg beras untuk 18,3 juta keluarga atau lebih, nilainya 7 triliun rupiah. Yang keempat, diskon 50% iuran jaminan keselamatan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM selama 6 bulan bagi 731.000 lebih bagi mitra pengemudi ojek online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik. Total nilainya 36 miliar rupiah. Yang kelima, program manfaat layanan tambahan atau MLT perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa subsidi bunga kredit tempat tinggal dengan suku bunga maksimum BI rate plus 3%. Disiapkan 150 miliar rupiah untuk 1.050 rumah. Yang keenam, program padat karya tunai atau cash for work di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum hingga Desember 2025 untuk lebih dari 609.000 orang senilai 5,3 triliun rupiah. Ketujuh, percepatan pelaksanaan peraturan perizinan dalam PP nomor 28 tahun 2025 nilainya 175 miliar rupiah. Yang kedelapan adalah program untuk perkotaan, yaitu perbaikan pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs ekonomi khususnya UMKM. Dimulai di DKI Jakarta, dilanjutkan ke provinsi lain. Disiapkan anggaran 2,7 triliun rupiah. Ada 4 stimulus yang akan dilanjutkan hingga tahun depan, yaitu pertama perpanjangan waktu pemanfaatan PPh final bagi UMKM, yang kedua adalah perpanjangan PPh 21 DTP pekerja pariwisata senilai 480 miliar rupiah setahun, yang ketiga adalah insentif PPh pasal 21 DTP untuk pekerja industri padat karya senilai 800 miliar rupiah, dan keempat adalah program diskon iuran JKK dan JKM dengan total jumlah penerima 9,9 juta orang lebih, perkiraan anggarannya 753 miliar. Dan pemirsa, inilah yang Anda tunggu-tunggu terutama bagi Anda yang berburu lowongan kerja.
Ada 5 program penyerapan tenaga kerja. Yang pertama, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan ada 80.000 koperasi yang siap menyerap 681.000 tenaga kerja dan Desember nanti mencapai 1 juta orang tenaga kerja. Yang kedua adalah Kampung Nelayan Merah Putih, diawali di 100 desa dengan 8.600 orang lebih tenaga kerja dan dalam jangka panjang bertambah di 4.000 titik, ada 200.000 lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah revitalisasi tambak Pantura seluas 20.000 hektar, ditargetkan menyerap 168.000 tenaga kerja. Yang keempat, modernisasi 1.000 kapal nelayan, diperkirakan menyerap 200.000 lapangan kerja baru. Kelima, replanting atau penanaman kembali 870.000 hektar perkebunan rakyat. Kebun berbagai komoditas ini akan membuka 1,6 juta lapangan kerja baru. Stimulus 8 plus 4 plus 5 ini melengkapi rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pekan lalu, yaitu mengalirkan dana 200 triliun rupiah ke perbankan, kemudian mengusulkan pembentukan tim pemantau penyerapan anggaran, dan mengusulkan menambahkan anggaran transfer ke daerah atau TKD. Ya pemirsa, itulah tadi taktik dan strategi tim ekonomi Kabinet Merah Putih terbaru bisa jadi akan menjawab kerisauan Presiden Prabowo Subianto tentang serakahnomik dan membaliknya menjadi ekonomi yang berpihak untuk rakyat. Serakahnomik pertama kali disinggung Presiden Prabowo saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten 21 Juli lalu. Presiden Prabowo mengatakan, ternyata ada fenomena baru, mazhab baru ekonomi. Saya sebut mazhab serakahnomiks. Kemudian dalam pidato kenegaraan di DPR 15 Agustus lalu, Presiden bertekad membela rakyat dari serakahnomik. Presiden mengatakan, kami pastikan rakyat Indonesia tidak akan menjadi korban serakahnomik. Ya pemirsa, seperti apa dampak terobosan kebijakan tim ekonomi akan dirasakan langsung oleh masyarakat? Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, bersama saya telah hadir di Studio 1 Metro TV 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu. Pak Febrio, selamat malam. Malam, Pak Leo. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kemudian juga telah hadir bersama kita di sebelah kiri saya mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Malam. Terima kasih Pak sudah hadir dan ikut mengawasi Pak Febrio. Dan juga telah hadir bersama kita pemirsa pada malam ini adalah anggota Dewan Pakar dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Anton J. Supitpanto. Selamat malam. Selamat malam. Kita harapkan nanti akan menyampaikan apa adanya Pak ya. Jangan ada apanya. Tapi saya ingin ke Pak Febrio dulu. Pak Febrio, kalau kita melihat yang dilakukan oleh Pak Purbaya, Menteri Keuangan baru, itu banyak orang mengatakan ini gebrakan yang belum kita lihat cukup lama. Pertanyaannya adalah ketika ada stimulus 8 plus 4 plus 5, itu memang menunggu Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa atau memang bertepatan saja keluar dan berbarengan dengan 200 triliun tadi, salah satu langkah yang dilakukan Menteri Keuangan. Sebenarnya 8 plus 4 plus 5 ini memang sudah dirancang atau seperti apa Pak Febrio? Sudah dirancang. Ini khususnya adalah diprakarsai oleh Pak Menko Erlangga. Lalu kemudian dengan Pak Purbaya masuk ini jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat? Jadi lebih cepat. Kita rapatnya itu nggak lama. Kita lihat apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam 3 bulan ke depan. Ini kan tinggal 3 bulan lagi nih, 3,5 bulan 2025 selesai. Jadi pemerintah melihat apa saja yang harus kita percepat. Karena APBN kita itu sudah kita desain untuk sampai akhir tahun itu defisitnya 2,78%. Sampai sekarang ini berapa Pak? Sampai sekarang kita realisasi mungkin sekitar, nanti besok kita akan preskon, tapi ini masih agak proyeksi. Lambat. Belanjanya masih agak lambat. Jadi kita ingin supaya belanja yang 3.500-an triliun itu dibelanjakan semua. Kenapa? Karena itu berguna dan bermanfaat langsung untuk masyarakat. 8 plus 4 plus 5 ini memang sudah ada di dalam APBN 2025 atau memang dicarikan dari pos lain Pak? Sebagian baru, sebagian sudah ada. Tapi ini tentunya drive-nya ini yang kita perlu. Kita ingin 3,5 bulan ke depan penciptaan lapangan kerja, job creation itu menjadi tema utama. Karena memang banyak program prioritas Pak Prabowo itu adalah sebenarnya menghasilkan job creation. Dan ini kita ingin lihat, terutama kan 7,3 juta orang pengangguran. Itu angka per
pengangguran ya. Angka pengangguran itu yang mau diberikan pekerjaan begitu. Kita berharap menurunkan angka pengangguran itu. Dan APBN 2025 dan nanti juga 2026 itu banyak sekali program-program job creation. 8 plus 4 plus 5 itu akan yang tadi ya, saya sudah bacakan beberapa Pak. Tapi boleh diperjelas lagi, itu untuk 8 plus 4 plus 5 itu akan memberikan pekerjaan berapa banyak itu untuk sampai tahun ini Pak? Nah, kalau kita lihat sekarang yang nganggur 7,3. Oke. Biasanya kalau perekonomian itu normal, setiap tahun kita bisa secara net itu menciptakan 3,5 juta pekerjaan baru. Ini tahunan Indonesia biasanya, ya selama ini berjalan? Paling nggak 3 tahun terakhir angkanya begitu. Oke. Jadi kita net menciptakan 3,5. Tapi tahun ini mungkin ada risiko untuk penciptaan itu agak menantang. Nah, makanya mengetahui bahwa program prioritas Pak Prabowo itu sebenarnya adalah job creation itu sangat kuat. Sebenarnya kalau kita hitung ini harusnya bisa mendorong tingkat pengangguran itu turun, bahkan mungkin bisa di bawah 7 juta. Untuk sampai akhir tahun ini? Sampai akhir tahun ini. Nah, ini makanya kita ingin percepat. Salah satu yang sering kita angkat itu adalah makan bergizi gratis. Itu satu SPPG, itu bisa antara 30 sampai 50 tenaga kerja yang terlibat. Jadi ada yang baru, mungkin ada juga yang shifting, gitu ya. Lalu Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih ini 80.000, tapi tentunya kita harus lihat dalam 3 bulan ke depan ini berapa koperasi yang bisa akan operasi. Belum 80.000 kan? Belum akan tercapai. Okay. Tapi yang sudah resmi itu 80.000. Nah, kita ingin melihat nanti dengan percepatan ini berapa yang akan tercipta. Tetapi mungkin saya ingin highlight satu hal. Jadi dengan program prioritas itu tadi banyak lapangan pekerjaan akan tercipta. Tetapi kita tahu ini lagi masa lulusan nih, lagi masa wisuda. Oke. Ya, kita lihat bahwa ada tambahan angkatan kerja baru maksudnya. Betul. Jadi setiap tahun kita melihat 1,5 juta lulusan perguruan tinggi negeri masuk ke dunia kerja. Nah, ini kita lihat kemarin dari 7,3 itu paling banyak adalah usia 15 sampai 24 tahun. Pengangguran muda. Jadi kalau total pengangguran itu 4,7%, untuk yang usia 15 sampai 24 ini sampai 16% penganggurannya. Jadi kita melihat bahwa usia muda, apalagi usia yang paling produktif, baru lulus perguruan tinggi D1, D2, D3, D4, S1, kita pingin walaupun biasanya 1,5 juta akan terserap, kita ingin lebih cepat lagi, lebih banyak lagi. Makanya kita perkenalkan 20.000 program pelatihan kerja magang. Pemerintah akan menyediakan 3,3 juta rupiah per bulan selama 6 bulan. Per orang? Per orang. Selama 6 bulan? Iya. Mulai kapan Pak? Mulai dari 1 Oktober. Kita akan kejar supaya peraturannya semua selesai 1 Oktober ini sudah bisa jalan. Mohon bantuannya Apindo Bapak. Supaya nanti lapangan pekerjaannya ini yang sudah ada makin banyak. Karena kita pemerintah siap untuk mensupport sampai 20.000 pelatihan 6 bulan untuk supaya mereka dapat pengalaman kerja kalau mereka memang belum dapat untuk yang lamaran kerjaan yang mereka kejar. Baik, terima kasih Pak Fibrio. Sebelum ke Pak Anton, saya ingin ke Pak Fuad dulu. Pak Fuad, Pak Presiden itu berkali-kali, tadi saya sudah sampaikan juga, mengatakan serakahnomics. Saya baru kali ini terus terang Pak, tahun ini mendengar serakahnomics. Sebenarnya yang mana sih yang dimaksud Pak Presiden yang serakah itu Pak? Apakah misalnya pengusaha-pengusaha sangat besar yang kemudian katakanlah membayar pajaknya kurang tepat begitu, atau yang mana maksudnya Pak? Ya, semuanya itu boleh dibilang seperti itu. Serakahnomik itu kan memang udah gini, selama hampir 10 tahun ini praktis tidak signifikan dalam memerangi kemiskinan, pengangguran. Karena itu pertumbuhan juga tidak tumbuh, sama aja dengan kemiskinan dan penganggurannya itu ya. Tax ratio-nya juga kayak begitu juga ya itu. Itu faktornya karena serakahnomik itu. Karena mereka tidak mau ngalah dan maunya mau nambah terus kayaknya gitu kan. Jadi memang mesti harus di ini. Dan itu sudah rezim yang 10 tahun seperti itu ya. Makanya alhamdulillah ini Pak Prabowo ngambil terobosan, ganti juga dah Menteri Keuangannya baru, ya kan, dengan signal baru, semangat baru, gitu kan, ya. Dan memang ada yang mengatakan, wah ini
jatuh sahamnya segala macam. Selamanya memang kalau awal tuh begitu. Orang, itu dari orang takut-takut dulu. Dari apa saja semuanya aja begitu. Tapi habis itu kan baik, naiknya lebih tinggi lagi tuh. Rebound baik lagi. Semuanya kan. Sudah di atas Rebound sejak semuanya kan. reshuffle. Ya seperti itu, gak usah khawatir. Jadi memang dari mulai serakahnya itu ya semuanya. Ya kalau ini pajak misalnya tuh tadi bilang. Pajak ini sekarang yang bikin repot itu saya dengar restitusi. Itu kan luar biasa restitusinya sampai berapa ini nggak tahu tuh. Tanya beliau mungkin ngerti. Ya 70 triliun atau apa gitu kan. Ngeri benar. Ya saya bilang cabutin aja itu. Diliatin aja di petani itu gampang. Misalnya apa? Misalnya saya kasih contoh aja satu nih ya. Batu bara. Oh sekarang batu bara itu menjadi barang kena pajak. Itu kan di undang-undang apa namanya Cipta Kerja atau apa diselipin, masuk. Tadinya tidak? Nggak ada itu tadi. Zaman Pak Fuad itu? Nggak ada, zaman saya sampai lama juga nggak ada itu. Masuk. Akibatnya apa? Restitusi. Ya kayak gitu. Negara harus mengembalikan. Ya 20-30. Seperti itu di petani satu-satu yang benar itu bisa selamat tuh restitusi yang 70 triliun. Pertanyaannya Pak Fuad gitu loh. dengan masuknya itu kan serakah juga itu. Nah itu dia Pak, dengan masuknya Menteri Keuangan Purbaya yang kami berikan judul ini Purbaya Efek, apakah akan benar-benar efek melawan yang serakah-serakah itu? Seperti yang Pak Fuad katakan, kan pengusaha batu bara tentunya tidak akan serta-merta mengembalikan atau meniadakan dia restitusi Pak. Nggak mau dong Pak, orang sudah enak Pak. Gimana Pak? Iya aturannya mesti diubah, diganti. Kalau memang sekarang memang mereka mendapatkan legal kok sah. Maksudnya mau ditarik lagi? Iya karena ada undang-undang Cipta Kerja itu. Ada undang-undang dong, nggak boleh mereka tarik lagi. Kita ngerampok kita kan. Berarti harus diamandemen. Undang-undang diganti, diperbaiki lagi. Memang terus terang aja ya, saya mohon maaf aja kepada siapa aja yang tersinggung. Kalau yang namanya penguasanya itu adalah pemain, udahlah. Pemain ini maksudnya apa Pak? Pengusaha? Ya pengusaha, pasti dia berusaha bikin aturan yang nguntungin dirinya. Mungkin udah salah, mestinya kan ini kayak BLBI dulu ya. BLBI bukan pemain padahal ya. BLBI itu dulu banyak masalah. Tapi setiap kali mau ditindak, udah tau ngelanggar undang-undangnya sendiri, kriminal ini semuanya gitu kan. Aduh nanti kepercayaan masyarakat, moneter nggak percaya, jadi dilindungi. Nah sekarang juga begitu, ada kesalahan putihan, ada kesalahan pemutihan, itu rampok gitu. Seberapa yakin Pak Fuad bahwa Purbaya Efek ini bisa meminimalkan lah, saya sih yakin menghilangkan sama sekali juga susah, meminimalkan serakah nomiks itu Pak? Saya yakin dia akan berusaha. Ya kan si baru ya waktu akan membuktikan ya. Dan saya kira semangat daripada karyawannya keuangan sih ada juga menurut saya itu. Tapi waktu akan membuktikan bahwa dia akan mampu atau tidak mampu. Maksudnya mampu ya Pak Purbaya. Kalau nggak mampu nanti disingkirin lagi hati itu. Baik Pak Anton, kalau pengusaha kan katanya selalu terbiasa dengan dinamika Pak. Ketika ada pergantian SMI diganti PYS, saya menyingkatnya sama saja, itu pengusaha melihatnya juga dengan harapan tentunya. Kalau Anda melihat Pak Anton dengan tadi 8 plus 4 plus 5, lalu dari Menteri Keuangannya sendiri, bosnya Pak Febrio, ada 200 triliun yang pindah tempat dari BI ke Bank Himbara. Seberapa optimis Anda bahwa itu akan bisa memberi efek mendorong ekonomi kita Pak? Saya kira Pak Leo, kita ini pengusaha ini harus selalu optimis ya Pak. Artinya kalau kita sudah pesimis, kehilangan harapan, saya kira udah susah juga karena satu-satunya paling bernilai dalam hidup itu harapan. Pergantian selalu menimbulkan harapan. Nah tentunya seperti Pak Fuad katakan tadi, ya kita melihat berikan waktu lah. Tapi pertama tentunya kami sebagai pengusaha mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah menaruh perhatian paling tidak dengan paket ekonomi ini 845 ya. Stimulus itu ya? Stimulus ini tentunya kita berterima kasih bahwa pemerintah memikirkan. Nah, cuma sekarang yang jadi persoalan memang ini sangat bermanfaat tapi makan waktu juga, jangka pendek, jangka menengah. Yang kita butuhkan sekarang ini Pak Leo, yang tadi disinggung Pak Febri, masalah pengangguran. Nah, ini memang debatable. Angka 7-8 juta itu kan pengangguran terbuka. Tapi kalau yang setengah menganggur, ini juga butuh lapangan kerja. Jadi kalau boleh memang kita bisa usulkan kepada pemerintah ada pemutakhiran data Pak Febrio yang menilai klarifikasi lagi berapa sih yang membutuhkan lapangan kerja dan seterusnya. Hitungan Pak Anton berapa Pak?
Kalau kita bicara atau hitungan Apindo ya? Begini, kalau kita bicara saja dokumen pemerintah pada waktu menyusun Undang-Undang Cipta Kerja dengan sistem Omnibus Law. Dalam kata pengantar Pak Fuad, yang membutuhkan lapangan kerja itu 45,6 juta orang. Pengangguran terbuka, setengah menganggur dan lain-lain. Jangan lupa newcomers itu hampir 3 juta Pak Leo. Setiap tahun? Setiap tahun. Baru pendidikan tinggi saja kan 1, sekian. Ini yang harus membutuhkan pekerjaan. Jadi ini memang sangat baik. Tentunya kita ucapkan terima kasih. Tetapi yang dibutuhkan sekarang, kalau kita lihat ini, apalagi kalau dikaitkan dengan paket yang 200 triliun itu, itu kan supply side. Yang kita butuh sekarang Pak Febri adalah demand side, karena untuk meningkatkan daya beli. Oleh karena itu kalau kita bisa usul bahwa mengingat pengangguran dan newcomers yang banyak, yang barangkali bisa dipikirkan oleh pemerintah melalui Pak Febrio kita usulkan adalah paket-paket yang padat karya yang zaman Pak Harto dulu, Pak Fuad itu kan bikin irigasi dan semacam itulah. Saya dengar pemerintah Singapura selalu ada budget yang dia siap apabila terjadi krisis itu dikeluarkan itu untuk pekerjaan yang memberi lapangan kerja, karena biaya bansos sih baik, tetapi kalau orang hanya menerima bansos ini kan harga diri juga rasanya dignity-nya jadi hilang. Lebih baik dia bekerja, keluar keringat walaupun dapatnya sedikit, tapi saya bekerja. Nah ini padat karya, apalagi kalau kita perbaiki katakanlah irigasi di pertanian kan banyak yang rusak, banyak yang tidak nyambung. Jadi kita mengharapkan agar supaya ada paket berikut Pak Febrio yang betul-betul memang langsung berikan, karena ini memang bagus tapi perlu waktu, dan jangan lupa ini kan perlu infrastruktur juga, seperti magang. Dia kan perlu persiapan supaya betul-betul setelah dia selesai 6 bulan ya ada dia paling tidak kompetensi yang minimal yang harus dia punya didapatkan di dalam 6 bulan itu. Nah, tentunya kan perlu yang pabrik mempersiapkan kurikulum, pengajar tempat kerja dan lain-lain. Tapi yang paling penting sekarang ini bagaimana pemerintah memberikan sesuatu katakanlah jawaban yang pasti dibutuhkan oleh banyak orang pekerja saat ini. Karena saya ingat Pak Fuad, Pak Kosmas dulu ingat waktu beliau Menaker, dia bilang kita tahu apa yang terbaik, tapi yang kita berikan yang terbaik saat ini, Pak. Dan kedua, kalau boleh usul juga, ini kan kebijakan yang ada dana. Sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah yang merubah kebijakan yang dikatakan Pak Fuad tadi, tanpa perlu dana. Merubah kebijakan kan tidak perlu harus dana besar. Contohnya apa Pak Panton? Ya contohnya katakanlah kebijakan perdagangan umpamanya. Ya, perdagangan. Saya tidak tahu bagaimana sale pada kalau baca di berita PHK karena import BBM-nya juga sulit semacam itu. Dan di kita katakanlah yang tujuan ekspor, tujuan ekspor sering menghalami karena memang dalam proses impor juga susah. Otomotif saja diberi jatah tiap 3 bulan. Dan jangan lupa otomotif jangan dianggap pemakan devisa. Mereka mengekspor Pak Febrio. Nanti Toyota dalam waktu dekat ini akan merayakan atau syukuran 3 juta unit sudah mereka ekspor. Jadi maksud Pak Anton adalah lebih mikro dan lebih bisa memberikan lapangan pekerjaan. Memberikan lapangan kerja dan jangan juga yang timbul yang aneh-aneh lah Pak Leo. Karena pengusaha kan ingin bekerja tenang. Jangan tiba-tiba dorman ini rekening mati, mau ditutup, tanah yang tidak dimanfaatkan akan di situ walaupun diralat. Tapi kan menimbulkan gejolak. Jadi menurut saya, saya kira kalau kita bisa usul, kita tahulah Pak Prabowo ini dengan background militer, patriotik. Nah, saya ingat Pak Yaakob Utama dalam satu speech dia mengatakan, dia mengutip apa dikatakan oleh founders Daewoo, Kim Ujung. Dia mengatakan bahwa untuk menjadi patriotik tidak harus menjadi militer, tidak harus menjadi ASN, Pak. Tapi apabila Anda membuka usaha, membayar pajak, mengekspor mendatangkan devisa, itu pun patriot. Memberi lapangan kerja, ini patriotik juga. Ini yang barangkali kita kampanyekan supaya melawan yang serakonomik tadi itu. Kita berikan kesempatan Pak Febrio menjawab yang tadi dimintakan oleh pengusaha ya Pak Febrio. Bagaimana paket ini tidak berhenti di 8 plus 4 plus 5 atau kalau di Kementerian Keuangan tidak berhenti di 200 triliun pindah rekening, tapi yang tadi dikatakan Pak Anton menciptakan lapangan kerja yang lebih masif. Kira-kira sudah ada juga rencana paket seperti itu tidak? Sebenarnya ini lagi jalan. Jadi memang sisi pertama yang kita ingin attack untuk 3 bulan ke depan ini
prioritas di depan mata bagi pemerintah adalah menyelesaikan belanja program prioritas. Karena belanja prioritas ini besar sekali tahun ini ya. Tahun ini MBG itu melibatkan 1,5 juta orang bekerja, Pak. Oke. Lalu Koperasi Merah Putih berapa yang kita bisa kejar tahun ini? Lalu yang tadi padat karya, Pak, sebenarnya setiap tahun ada. Itu di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan. Setiap tahun itu ratusan ribu, Pak. Total proyek yang cash for work. Nah, justru ini kita ingin percepat. Kuartal ketiga, kuartal keempat ini kita percepat. Karena setiap tahun ini harusnya ada jalan. Maka kita percepat supaya ini jalan, Pak. Tapi kemudian ke depan, Pak Anton, saya setuju sekali bahwa ini bukan hanya sekedar masalah APBN yang harus kita selesaikan. Dunia usaha itu tadi jelas, pertama modalnya ada. Kedua, perizinannya cepat apa enggak. Mungkin tadi banyak cerita keluh dari Pak Anton, saya setuju. Dari tapi pengusaha, mungkin boleh saya highlight satu saja tentang perizinan, Pak. Kemarin salah satu yang kita reform, terutama dari Pak Menteri Investasi, Pak. Kita keluarkan PP 28. Di sana kita mengatakan bahwa kalau perizinan itu harusnya ada deadline-nya. Jadi jangan sampai pemerintah ini birokrat, Pak, termasuk sampai Pemda. Itu nggak dikasih deadline untuk memberikan izin. Jadi mengambang saja gitu? Nggak ada service level agreement, Pak. Nah, PP 28 itu memberikan SLA. Yang namanya fiktif positif itu. Jadi kalau dia SLA-nya sudah lewat, belum dikasih jawaban, itu artinya sudah dapat. Nah, ini reform yang memang kita butuhkan, Pak. Perlu jadi, itu. Iya, Pak. Jadi ini yang salah satu yang untuk menjawab kebutuhan dunia usaha. Tapi jelas agenda yang tadi reform sektoral dan juga struktural termasuk competitiveness dan sebagainya. Ini agenda besar, kita kerjakan bersama. Boleh usul, Pak Leo? Saya kira ini sangat bagus, tetapi kalau bisa bukan hanya ada deadline, tetapi apabila otomatis dianggap disetujui, instansi berikut yang membutuhkan dokumen itu seringkali menanyakan yang tidak ada, yang tidak keluar keputusan. Jadi supaya begitu kalau sudah lewat deadline, dia otomatis instansi berikut harus menerima sistemnya sesuai itu. Harus menyeluruh begitu ya Pak? Harus menyeluruh. Baik. Pertanyaan besarnya Bapak-bapak dan pemirsa, ada yang mengatakan the devil are in details. Bagaimana kemudian 8 plus 4 plus 5 dan 200 triliun itu benar-benar akan mendorong pertumbuhan. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi dan kita masih membicarakan Purbaya Efek versus Rakanomics. Pak Febrio, tadi sebelum masuk ke studio ini ada rekan saya yang bertanya, Bang, bagaimana caranya supaya bisa dapat 200 triliun? Katanya begitu. Saya tanya, emang punya usaha? Enggak sih, katanya. Nah, pertanyaannya adalah ketika 200 triliun itu kan sudah dibagi-bagi ya ke berapa? 5 bank himbara. Bagaimana memastikan bahwa 200 triliun itu akan benar-benar sampai ke Pak Anton dan teman-teman pengusaha, dan apakah kemudian bank itu benar-benar bisa dipastikan? Karena ada yang mengatakan begini Pak Febrio, kalau 200 triliun sudah masuk ke kasnya bank, kan sudah tidak ada identitasnya lagi. Bisa saja bank bilang, saya beli SBI, saya beli SBN, bukan pakai 200 triliun itu kok. Bagaimana Pak? Kita kalau mengerti aliran uang sih nggak harus begitu cara mengertinya. Pertama, ini adalah saya ingin tegaskan ya, ini adalah cash management bagi pemerintah. Jadi pemerintah itu punya cash, ada cash inflow, ada cash outflow setiap bulannya, setiap minggunya. Jadi per hari ini itu memang sekitar lebih dari 400 triliun ada cash kita. Yang di Bank Indonesia? Sebagian besar di Bank Indonesia. Ada juga di bank lain. Tapi ada kecil, nggak banyak. Nah, jadi sekarang kita punya cash yang di Bank Indonesia ini, ada bunganya Pak Leo. Dapat bunga? Dapat bunga. Sekitar 4%. Pemerintah dapat bunga? Iya. 4% dari Bank Indonesia? Betul. Tapi kan itu relatif rendah. Dibandingkan kalau kita isu utang, itu bunga 10 tahun 6,5%. Tapi kita mau butuh cash ini karena kita tahu bahwa setiap bulan itu sekitar 70 sampai 100 triliun operasional pemerintah. Jadi total ya? Iya. Jadi kita butuh operasional ini aman. 1 bulan, 2 bulan. Aman lah.
Tapi apakah kita butuh 3 bulan? Apakah kita butuh 4 bulan? Mungkin enggak. Oke. Jadi kita bilang 200 taruh sana aja. Lalu bunganya sama nggak? Kita samain aja. 4% juga? 4% di BI, kita pindahin 4% ke perbankan. Pemerintah nggak rugi. Tapi ini jadi tambahan likuiditas di perbankan. Perbankan mau menyalurkan kemana? Kita harapkan ke sektor real. Oke. Dengan demikian kita bilang, jangan beliin SBN ya. Karena kalau beli SBN ya kita rugi, Pak. Pemerintah rugi? Iya dong. Tapi memastikan bahwa bank tidak melakukan itu. Kan ketika dapat SBN dapat berapa? 6%? 6,5. 6,5. Sekarang 6,3. Mereka harus kasih 4% kepada Pak Febrio. Ya. Dan mereka kalau belikan SBN dapat 6,5 kan masih ada spread. Makanya kita bilang memantaunya jangan. Bagaimana itu Pak Febrio? Ada laporannya. Jadi waktu PEN, ini kita punya pengalaman. Waktu PEN tahun 2021. PEN ini pemulihan ekonomi nasional ya, zaman COVID ya? Kita melakukan penempatan dana di perbankan. Himbara juga. Saya lupa 71 triliun kalau nggak salah atau berapa triliun ya. Itu waktu itu kita dasar laporannya mereka mengatakan oh dari 70-an triliun itu kami menciptakan pinjaman berapa kali lipat. Oh, perbankan itu? Ya. Oke. Jadi ini yang kita mau, leverage-nya itu yang kita mau. Mau meniru lagi, mengulang itu? Betul. Tapi saat ini kita kan hanya cash. Oke. Kita nggak sedang dalam program pemulihan ekonomi nasional. Kita ada 4% di BI, kita pindahin ke sana sama 4%. Untung-untung kalau bagus banget banknya bisa menyalurkan lebih banyak. Itu bagus bagi negara Indonesia. Iya. Negara nggak dirugikan, kita punya 4%, punya 4%. Nah, tetapi ketika kita taruh di sana, itu tetap bagian dari cash pemerintah. Oh. Kenapa? Karena kita desainnya sebagai deposit on call. Oke. Bukan berarti kalau kita pindahkan ke sana, berarti dia cash-nya pemerintah berkurang. Langsung hilang tidak ya? Enggak. Karena on call itu maksudnya suatu waktu bisa diambil pemerintah? Betul. Tanpa penalti. Tanpa penalti? Nah, tapi kita bilang bahwa kita taruh 6 bulan dulu, nanti bisa diperpanjang. Nah, tetapi on call. Tapi lalu banknya akan bilang, ya kami juga pingin supaya kami bisa prediksi dong, supaya kami bisa create kredit. Betul, kita akan siapkan mekanisme supaya kita tidak secepat-cepatnya, kapanpun langsung ngambil gitu. Kita juga punya prediksi, makanya tadi sisa 200-an triliun, itu operasional 2 bulan. Jadi most likely kita nggak akan terlalu risiko untuk eksekusi on call. Pak Febrio, ada yang mengatakan begini, sampai bulan Juni 2025 di sistem perbankan nasional ada undisbursed loan sekitar 2.300-an triliun. Mungkin sekarang sudah lebih besar lagi. Itu kredit yang sudah disetujui tapi tidak diambil, tidak dicairkan oleh peminjam. Betul. Pertanyaannya 200 triliun yang dipindahkan dari rekening di Bank Indonesia ke perbankan nasional. Bagaimana bisa mendorong percepatan pertumbuhan, Pak? Karena 2.300 saja nggak dicairin tuh, Pak Febrio. Bagaimana, Pak? Tiap saat ada undisbursed loan. Bukan tiba-tiba bulan ini tiba-tiba ada undisbursed loan. Setiap kapan pun ada undisbursed loan. Itu kan tergantung kecepatan dari eksekusi si peminjam. Dia bangun proyeknya dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi itu tidak akan menafikan tambahan likuiditas ini. Tambahan likuiditas ini tetap tambahan likuiditas, apalagi bunganya hanya 4%. Jadi kan semua likuiditas yang ada di bank itu ada harganya beda-beda. Betul. Ini termasuk yang paling murah. Ini dana termasuk yang dana murah ya? Iya dong. Oke. Dan samping itu juga kita bilang, oh ada program Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Uangnya sekarang udah ada 200 triliun di bank. Bank ayo langsung eksekusi. Kenapa? Karena kalau dia eksekusi untuk program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, bunganya 2%. Oh, oke. Jadi bukan 4%. Nah, kita kasih insentif lagi. Karena memang kita ingin dorong. Jadi bank dapat spreadnya di situ ya? Ya. Itu betul tidak Pak? Yang Koperasi Desa Merah Putih itu sekitar 48 triliun untuk sampai tahun ini. Ada 16.000 yang masing-masing akan dikasih kredit termasuk dari 200T ini masing-masing koperasi 3M. Itu betul apa? Itu kan proposal base. Jadi kita akan lihat koperasinya yang siap berapa. Dan proposalnya akan dimasuk. Yang sekarang ini sedang dilakukan oleh BRI dan teman-teman. Itu adalah melatih koperasinya membuat proposal yang bagus. Supaya mereka tahu bisnis modelnya akan mereka bangun seperti apa. Jadi tetap prudent ya perbankan negara ini mengucurkan kredit karena banyak yang khawatir kalau di dalam tanda petik ditekan oleh pemerintah untuk mengucurkan kredit, nanti NPL meningkat, katanya begitu Pak Febrio? Pertama enggak, jelas ini adalah proposal base. Jadi kredit analisis tetap jalan.
Tapi di sisi lain, kenapa bagi perbankan ini untuk Koperasi Desa Merah Putih ini sangat-sangat aman? Karena kita siapkan intercept. Jadi kalau dia misalnya pinjam katakanlah 1 miliar, lalu ada cicilan sampai 6 tahun, kalau dia gagal bayar berapa bulan, itu ada intercept untuk dana desa yang siap untuk dipakai. Ini udah peraturannya udah ada. Oh, dana desa yang diambilkan untuk dicadangkan untuk ini. Untuk menutup kegagalan bayar ini. Kalau gagal bayar. Makanya tadi dari ujungnya proposal base. Jadi ini sudah kredit analisis yang benar. Tidak mandatori berarti bank-bank himbara harus memberikan kreditnya untuk Koperasi Merah Putih ini. Proposal base. Proposal base. Iya, jadi dia akan diminta proposal yang bagus, kredit analisis, lalu kemudian bisnis modelnya bagus, dibiayain. Perbankan saat ini sebenarnya dengan Koperasi Merah Putih itu zero risk. Kenapa? Karena ada intercept dari dana desa kalau. Padahal tadi kita udah bilang untuk menyalurkan pun pemerintah minta tolong proposal base yang baik. Baik. Ini soal keamanan ya Pak Febrio. Ini bentar ya Bapak. Banyak sekali yang bertanya soal ini saya ingin menyalurkan. Kalau soal efeknya kepada pertumbuhan Pak, kan sudah disebutkan bahwa untuk tumbuh 6% itu butuh investasi 7.000 triliun. Ini 200 triliun Pak. Bagaimana itu bisa membuat katakanlah tahun depan itu 5,3% seperti yang sudah diedit oleh pemerintah. Tiap tahun 2025 itu estimasi kita untuk investasi itu yang PMTB ya, itu sekitar 7.000 triliun, 6.900 triliun. Mayoritas itu adalah swasta. Untuk APBN itu sekitar 5% dari itu. Untuk BUMN itu rata-rata juga sekitar 5-6% dari itu. Selama ini. Datanya selama ini begitu. Nah, tahun 2026 kita menargetkan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi. Itu totalnya sekitar 7.250 kalau nggak salah. Untuk tahun depan ya? Nah, nanti di situ terutama kita ingin dorong Danantara. Danantara kita minta untuk sumbangsihnya lebih besar daripada biasanya kalau BUMN. Ini kan kita lihat efek dari konsolidasi, efisiensi dan sebagainya yang terjadi di benchmarking di Danantara. Kita harapkan akan memberikan efisiensi lebih kuat untuk capex lebih tinggi. Nah ini kita harapkan dukungan dari Danantara itu sekitar kalau nggak salah berapa ya? Saya lupa angkanya, tapi ini akan lebih tinggi daripada biasanya. Daripada tahun ini? Daripada tahun 2025. Nah, hingga kan uang di sana udah banyak nih di Danantara. Yang 80 triliun dividen yang harus masuk APBN kita pindahin ke sana tuh. Nah, lalu nanti dia juga akan dapat banyak pembiayaan. Ini sudah banyak mendapatkan tawaran pembiayaan ke depan. Tapi sekarang dia butuh eksekusi proyek-proyek yang menghasilkan. Komprehensif. Tapi saya ingin bertanya ke Pak Fuad. Pak Fuad, kalau sinergi dengan Danantara yang Pak Febrio tadi katakan, itu seperti apa sebaiknya harus dilakukan supaya kemudian dana-dana BUMN itu benar-benar efektif dan bisa membantu pembiayaan, Pak? Ya, dana-dana yang BUMN ini memang harus ditingkatkan. Kita udah menyadari semuanya ya. Dan itu itulah perlunya Danantara untuk lebih meningkatkan penempatan dananya itu lebih pas lagi. Tidak seperti selama ini terus terang aja. Kadang-kadang penugasan kelebihan sehingga nanti kemudian hampir saja menjebol BUMN-nya. Hampir membangkrutkan BUMN. Hampir membangkrutkan lah dengan kata lain kan seperti itu. Nah itu nanti dengan Danantara itu lebih diperjelas. Kalau dulu memang gak jelas ya ada penugasan ada apa itu jelas. Misalnya dulu dalam bentuk PT-nya misalnya dulu Perjan itu adalah penugasan ini, Perum, kayak Perum-Peruri untuk keuangan, ada PT gitu. PT kemudian dipecah lagi itu di undang-undang ini juga jelas kan sekarang udah hampir nggak jelas. Karena semuanya udah PT kalau nggak salah kecuali Perum ya kan. Nah seperti itu. Jadi dengan Danantara itu nanti lebih ditertibkan lagi. Kemudian kalau mengenai dana yang berapa tadi 200 triliun yang diguyur ke sana ya digelontorkan. Saya rasa pertama sebagai satu langkah itu baik-baik aja lah gebrakan gitu kan. Memang banknya tidak kekurangan likuiditas loh. Sampai sekarang itu Bank Nasional tidak kekurangan dana, likuiditas. Kalau dulu memang sengep betul kan. Sekarang bukan masanya itu. Tapi untuk itu, tapi ada yang kekurangan. Yang kekurangan siapa? Masyarakat kecil. Kekurangan likuiditas. Jadi bank-bank itu dan memang sudah dilakukan. Cuman ini 200 itu bisa disalurkan ke BPR, BPRS.
Aman tidak Pak? BPR kan suka ada masalah itu. Iya, yang masalah kan sudah diurus ada OJK. Ya kan? Bank yang gede juga ada, bank umum juga ada masalah. Itu udah urusannya OJK lah ya. Betul. Tapi yang sehat-sehat kan ada. Yang sehat-sehat itu disalurin. Jadi channeling gitu istilahnya itu kan ke BPR. Karena itu yang paling dekat dengan rakyatnya itu. Karena dulu bank-bank ini sekarang udah ditolong dengan SBN istilahnya dengan SUN ya. Benarnya dulu itu normalnya pertumbuhan itu memerlukan kredit 17-21% pertumbuhan kredit. Sekarang berapa? 7,5% nih kira? 7-an Pak. Nah 7% kan jauh bener gitu loh. Hampir sepertiganya gitu. Bagaimana ekonomi mau jalan? Jadi gitu, dengan kondisi ini kemudian direksi-direksi perbankan akan dipaksa bekerja lebih keras? Dipaksa lebih keras lagi kerja. Ya kan? Dengan pasar nanti yang mudah-mudahan bisa jalan gitu kan. Tidak menongkang-ongkang aja tuh. Pak Anton, Anda melihatnya dengan seperti itu? Maksud saya seoptimis kita dengar tadi penjelasan Pak Febrio, atau ada yang masih dipikirkan pengusaha lagi? Artinya kalau hanya berhenti sampai sini saya kira juga tidak cukup. Nah, yang kita harapkan nanti dan saya kira sudah dipikirkan. Kalau kita lihat kenapa bank lebih cenderung beli SBN? Cari aman. Cari aman, dan memang sektor real juga tidak berkembang karena memang daya beli rendah. Jadi daripada risiko, akhirnya kan lari ke situ. Kalau tidak salah sampai 7.000 triliun ya. Daripada waktu di awal Pak Jokowi hanya 1.400. Bayangkan naik. Kepemilikan bank di SBN ya? Untuk SBN. Nah. Jadi sebenarnya yang jangan lupa Pak Febrio adalah memperbaiki investment climate. Ini yang paling penting. Kalau itu berkembang, gairah investasi akan masuk, dan jangan lupa, walaupun APBN itu sangat penting menggerakkan ekonomi, kalau tidak salah 20% Pak. Hanya sekitar 15 Pak. 15%. Lebih kecil lagi. 85% diharapkan dari private sector, termasuk koperasi, BUMN masuk di situ 85% Pak. Nah, ini tidak bisa dikomando. Pasar yang akan mengatur sendiri. Jadi kalau iklim investasi tidak dibenahi, orang juga ragu, sehingga banyak teman, bukan banyak, ada teman tutup usaha Pak. Pak Febrio tahu tuh, kawan kita yang selalu kontak juga Pak Febrio. Mendingan dia beli SBN Pak Fuad. Lebih menguntungkan, lebih aman. Urusan internal. Tidur nyenyak 6% pasti. 6% pasti Pak. Nah ini yang harus dijaga, dan juga tentunya jangan sampai masyarakat kita kecenderungan ke judi online dan pinjaman online yang akhirnya jadi lapangan kerja diciptakan. Oleh karena itu satu hal yang kita harapkan, itu yang termasuk dengan yang saya maksudkan tadi, kebijakan itu yang tidak memerlukan dana, yaitu perbaikan iklim investasi, kemudahan perizinan, dan betul-betul mudah. Pertanyaan besarnya adalah apakah perbaikan iklim investasi itu, pemirsa, bisa diselesaikan hanya dengan Purbaya efek? Apakah kita tidak perlu Airlangga efek, atau yang lebih penting lagi Prabowo efek? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Fuad, apa Pak yang kemudian harus juga dilakukan oleh semua komponen pemerintah ya, karena seorang Purbaya saja efeknya mungkin hanya akan beberapa saat saja. Apa Pak yang harus dilakukan Pak Fuad? Ya tentunya oleh semua pihak lah, semua unsur dari pemerintah khususnya ya. Tapi saya juga perlu mengingatkan waktu yang singkat ini, dulu itu kalau pemerintah naruh uang di BI itu kan bunganya 0. Dulu 0%? 0%. Selama Orde Baru itu juga 0%. Bahkan setelah pemerintahan Orde Baru beberapa saat kemudian begitu. Tapi BI-nya itu karena masih sistem Dewan Moneter, masih bagian dari pemerintah ya. BI-nya itu adalah mendapatkan banyak penugasan oleh pemerintah. Seperti memberikan kredit ini, ini segala macam. Nah, sekarang kan sudah tidak lagi, ya kan. Nah, jadi harus dikepikul kerjanya sekarang oleh pemerintah sendiri. Makanya saya kira boleh lah ini yang lakukan oleh Purbaya, boleh ini. Tapi saya ingin menyarankan juga adalah pengorbanan sedikit. Misalnya apa? Kredit yang 200 itu disalurkan ke bawah, ya melalui BPR. Karena dia udah nggak bisa nemukan, nanti nemukannya takutnya pengusaha-pengusaha besar lagi kan. Bukan maksudnya itu. Yang bawah, yang paling kecil, yang masih lagi haus, itu bunganya bolehlah diturunkan
dari pemerintah ke banknya bukan 4%, tapi 3%. Diturunin 1%. Nanti dari sini bisa lebih murah lagi, disalurkan ke rakyat kecil. Saya kira itu lebih membantu menggerakkan ekonomi. Oke, terima kasih Pak Fuad. Pak Anton, apa Pak yang ingin disampaikan Pak? Saya kira agar supaya Purbaya efek ini mempunyai hasil yang maksimal, jadi jangan hanya sebagai soda water. Begitu buka muncrat, setelah itu kan habis. Nah, adalah diikuti dengan yang tadi itu, peningkatan iklim investasi. Saya kira Pak Fuad masih ingat pada saat di ujung Pak Harto, Pak Tungki Aribowo mendapat penugasan dari Pak Harto membuat tim deregulasi. Anggotanya Pak Sudrajat Jiwandono sebagai Gubernur Bank Sentral, Pak Mari Muhammad. Itu sangat efektif. Namanya tim deregulasi. Pelaku usaha membawa proposal, bukan proposal, masalah. Jadi ini menjadi the bottlenecking. Diolah oleh tim Pak Tungki di perindustrian, lantas setiap bulan kita rapat dan mengundang menteri terkait dan langsung diputuskan saat itu. Oh, efektif ya? Efektif sekali. Jadi kita berharap beginilah, kalau saya boleh usul. Iya Pak. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah. Pak Presiden menugaskan kalau kita lebih cenderung daripada kita masing-masing mencari akses menyelesaikan masalah kita, barangkali Menko Perekonomian ini yang perlu diberdayakan, tetapi diberi power. Jadi jangan sampai Menko panggil menterinya nggak datang, semacam itu kan kita tahu sendirilah. Beda dengan dulu Pak Tungki ajak, nggak ada menteri yang tidak datang. Nah ini yang barangkali karena kita ada momentum baik dimulai dengan katakanlah orang menanti istilahnya AHA effect kan, wah. Kalau begini ini, nah kita berharap jangan berhenti di sini kan. Nah oleh karena itu kalau ada tim yang menanti menangani, kalau ada masalah AMDAL kita datang ke situ. Masalah apa saja, lebih dan terkoordinir ini menjadi institusi. Pak. Itu yang saya kira yang akan memberikan hasil maksimal. Baik, terima kasih Pak Anton. Pak Febrio, semua permintaan ini kan juga pemerintah boleh dengar dan lakukan perubahan. Apa yang akan dibawa pulang nanti ke lapangan banting, laporkan juga kepada Pak Presiden, Pak Febrio. Memang di pemerintah kami harus akui kita harus mempercepat eksekusi. Jadi rencana, anggaran semuanya itu sudah ada. Kita masih harus perlu mempercepat eksekusi. Ini harus kita akui. Makanya tadi masukan dari Pak Anton dan juga Pak Fuad, ini kita catat semua. Dan kita memang sudah memikirkan kira-kira 3 bulan ke depan ini kecepatan harus ditingkatkan. Jadi memang kecepatan eksekusi Pak, ini mungkin satu yang menjadi PR pemerintah yang harus kita deliver segera. Jadi tidak alon-alon lagi nih? Ya, jadi kita memang harus lihat, makanya nanti Pak Purbaya juga aslinya kan dari KSP Pak. Baik. Jadi kalau Bapak tadi bilang di bottlenecking, ini DNA-nya kerjaan lamanya ya. Memang di bottlenecking. Baik. Jadi kita harapkan nanti ini akan sinergi, tentunya bukan beliau sendiri. Tim kabinet yang dipercaya oleh Pak Prabowo akan kita ajak untuk semuanya eksekusi cepat. Baik. Kita harapkan itu yang akan terjadi karena pada akhirnya kita semua yang akan menikmati dari efek Purbaya dan efek-efek yang lain. Pak Febrio, Pak Fuad, dan Pak Anton, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samusi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV